Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Siwot Dragon. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membawakan mengenai perolian. Perolian. Jadi oli yang pas buat shockbreaker sobat. Itu banyak banget oli shock ya. Tapi di kali ini tentunya bukan hanya oli shock saja, akan tetapi di luar oli itu yang peruntukannya bisa juga untuk shock tersebut ya, ataupun bisa sebagai pengganti oli shock tersebut ya, dimana mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu pastinya Mas Bro. Oke, lalu oli apa aja sih yang akan dibahas? Kita simak saja langsung Mas Bro, yang satu ini ya. Oke Bung, aku udah siapin untuk wadah-wadahnya, dan untuk masing-masing wadah mempunyai kekentalan ataupun oli yang berbeda juga. Kalau di sini untuk oli shock, untuk oli hidrolik, kalau di sini untuk oli SI40. Kita langsung tuang aja Mas Bos. Oke Bung, ini untuk oli shock standar yang kayak sirup marjan itu, dengan mereknya itu oli shock jumbo itu. Kalau yang warna merah seperti ini, kalau merek Honda dia itu agak pekat lagi untuk warna merahnya. Kemudian kalau yang oli shock Yamaha itu dianya warnanya bening, kayak minyak goreng, lebih bening lagi yo. Kemudian kalau ini adalah untuk oli hidrolik dari Total Mas Bro. Kalau ini adalah oli SI40 dari Pertamina, mesran ya, mesran SI40 oli diesel 40. Ini untuk oli hidrolik, ini untuk oli shock. Nah, kalau dari segi kekentalannya itu berbeda dia. Kalau ini sekitar SI-nya kalau tidak salah itu 10 sampai dengan 15. Kalau ini sekitar 12 sampai dengan 17 SI-nya. Kalau ini sekitar ya ini 40 SI 40. Ya 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 Mas Bro. Oke, kalau kita tuang pastinya dia itu mempunyai karakter yang berbeda. Ini aku tuang dulu yang SI 40. Nah, yaitu kekentalannya seperti ini Mas Bro. Ini kental banget. Ini kalau buat shock ekstrim bisa juga, yang bisa buat ngangkutin apa namanya kayu-kayu di alas itu bisa juga Mas Bro. Buat ngangkut di alas itu yang gelondongan-gelondongan, sobat bisa menggunakan oli SI ini untuk shock sobat ya. Kemudian kita beralih ke oli hidrolik nih Mas Bro. Ini oli hidrolik. Nah, ini kalau oli hidrolik dia itu agak encer sedikit. Tuh. Tuh. Udah jelas ya. Lalu kalau oli shock dia itu lebih encer lagi nih Mas Bro. Nih. Ini yang oli shock. Beratnya ini mirip-mirip kayak air, cuman lebih kental lagi dia. Ini kalau untuk oli shock. Nah, kalau kita compare antara oli hidrolik dan oli shock kayak gini nih.
Jadi dari kedua oli hidrolik dan oli shock, dia itu mempunyai kekentalan yang berbeda ya. Dimana kalau ini dipasang di shock, dia itu akan memberikan redaman yang kurang ya. Kok saya bisa ngomong kurang? Karena biasanya kalau shock bodol udah tuir gitu ya Mas Bro, udah tuir dianya itu pakai oli shock, dan biasanya redamannya kurang bagus. Karena mungkin ada beberapa part-part yang aus seperti lubang suling shock pada asoknya. Jadi lubang suling shock pada asoknya ya. Kalau Mas Bro nggak tahu, jadi lubang suling shock pada asoknya itu biasanya udah agak longgar, atau mungkin suling shocknya yang udah sedikit terkikis walaupun beberapa 0, sekian mili ya. Itu menjadi kurang sempurna ketika menggunakan oli shock ya. Kalau oli shock ini recommended untuk shock yang masih baru ataupun yang belum tua ya. Kalau yang udah tua, saya rekomendasikan pakai oli hidrolik aja, yang ini yang agak kentalan dikit itu, biar redamannya itu makin bagus ya Mas Bro. Kalau menggunakan oli shock itu redamannya kurang enak. Kalau shock yang udah tua itu bisa pakai oli hidrolik biar redamannya makin oke. Kemudian untuk versi yang beratnya itu pakai oli SH40. Kalau yang lebih rendah daripada SH40, dia itu biasanya menggunakan oli mesin kayak gitu Mas Bro. Kalau toh sobat itu memakai oli hidrolik itu masih agak kerasan, itu bisa di mix aja nih Mas Bro, oli hidrolik 50, oli shock 50, nanti bisa menemukan SAE yang diinginkan ya. Karena biasanya masing-masing shock juga beda SAE-nya ya Mas Bro ya. Terutama yang mempengaruhi SAE-nya berapa itu biasanya yang punya itu ya, sesuai selera ya. Karena yang punya itu biasanya kan masing-masing orang itu beda-beda Mas Bro. Belum tentu settingan empuk menurut kita itu sesuai dengan mereka ya. Biasanya sama kita enak empuk, tapi kata mereka itu biasanya agak kurang keras atau mungkin kurang lembek gitu ya. Makanya untuk memixing yang pas, silahkan kombinasi aja Mas Bro untuk sesuai dengan keinginan ya. Kalau oli shock masih lembek bisa ditambahin dengan oli hidrolik. Kalau masih kurang agak kerasan dikit bisa ditambahin oli hidrolik, mungkin oli shocknya 75 oli shocknya 40, oli hidroliknya 60. Kalau oli shocknya 20, oli hidroliknya 80. Nah itu akan lebih kerasan dikit ya. Jadi kalau full oli hidrolik itu agak bagus untuk redamannya, tapi kalau masalah empuk atau enggak itu tergantung selera semuanya ya Mas Bro. Enggak semena-mena saya bilang menggunakan oli hidrolik itu langsung empuk, itu enggak. Karena masing-masing user ataupun masing-masing orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda. Dan itulah Mas Bro untuk ketiga oli ini, oli shock, kemudian oli hidrolik, oli SH40. Kalau Mas Bro itu menggunakan oli shock biasa kurang puas, bisa kok di mixing. Emang bisa Bang, kalau di mixing bisa Mas Bro, enggak kenapa-napa ya, buat shock sobat itu enggak kenapa-napa. Saya juga memakai oli mixingan itu enggak apa-apa, aman-aman saja, terlumasi. Ada yang bilang juga, wah Bang, kalau menggunakan oli SH40 nanti enggak terlumasi sempurna dong untuk bagian-bagian yang bergesekan. Enggak seperti itu juga Mas Bro, karena oli sekental apapun dia itu mampu menembus celah-celah yang kecil ya Mas Bro. Sekental apapun dia oli, dia itu mampu menembus celah-celah yang kecil Mas Bro. Sekalipun celah tersebut itu cuma retakan kecil, dia itu mampu menembus ya Mas Bro. Jangan menyalahkan kalau oli SH40 atau yang lebih kental, mungkin 120 itu tidak dapat melumasi shock, itu jelas salah Mas Bro. Kalau oli itu bisa melumasi, cuman enggak sebanyak oli yang encer, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang oli encer itu gampang sekali masuk dan gampang sekali untuk melumasi lebih.
Mungkin kalau menggunakan oli SAE40 dia itu melumasi, cuman enggak semaksimal SAE oli shock ini. Tapi semuanya itu tidak berdampak yang terlalu berlebihan ya Mas Bro. Intinya semua oli itu melumasi. Kalau oli shock di mixing dengan oli hidrolik bisa, ataupun oli shock di mixing dengan SAE40 bisa. Wes suka-suka panjenengan sedoyo. Oke Bung, kita langsung saja di mix aja ya. Ini oli hidrolik sama oli shock kita mixing aja seperti ini. Apakah bisa? Bisa bos, tuh warnanya kan jadi agak-agak merah gimana gitu ya, coklat ketemu merah tuh, jadinya kayak gini Mas Bro. Kalau di mixing tuh nanti kekentalannya itu menyesuaikan antara oli shock dan juga oli hidroliknya tuh, bisa kan? Kalau oli SAE40 sama ini apakah bisa di mixing? Bisa Mas Bro, tinggal tuang aja seperti ini tuh, nggak perlu diaduk-aduk sih sebenarnya, nanti di dalam shock juga udah bisa ngaduk sendiri ya Mas Bro ya tuh. Tuh, kalaupun mau ngaduk juga nggak apa-apa, itu lebih bagus ya Mas Bro. Nih, dicampurin jadi satu nggak apa-apa. Tuh, jadi antara oli SAE40, oli shock, kemudian oli hidrolik jadi satu seperti ini Mas Bro. Tuh, nggak ada masalah. Oke Bang, itulah tadi ya mengenai perolian oli shock ataupun oli hidrolik ataupun oli SAE40 yang bisa di mixing, dan semoga video ini bisa memberi pengetahuan ataupun sebagai masukan buat sobat semua. Semoga videonya bermanfaat dan thank you udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.